Kejahatan timbul tidak hanya karena niat tapi bisa juga karena kesempatan atau keterpaksaan. Segala yang bersifat buruk dari video kami tidak untuk dicontoh atau untuk menginspirasi. Jika ada permasalahan hidup minta petunjuk kepada Allah. Dilansir dari jawapos.com, Hendra Diemailatu ditawari tanah seluas 29.400 meter persegi oleh Alex Chandra. Alex sebagai broker meyakinkan Hendra bahwa Lukman Dalton yang diklaim sebagai pemilik tanah di Gunung Anyar Tambak memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Alex mengajak Hendra bertemu Lukman di kantor notaris Olivia Sherlyn Wiratno agar lebih meyakinkan. Pada pertemuan Mei 2017, notaris Olivia ikut meyakinkan Hendra agar tertarik membeli tanah tersebut. Perempuan 63 tahun itu menyatakan bahwa SHM atas nama Lukman tersebut asli. Dia mengaku sudah mengecek keasliannya di kantor pertanahan. Penjelasan Olivia itu dipercaya Hendra. Dia sepakat membeli tanah itu 14 miliar rupiah. Lukman meminta Hendra membayar 14,5 miliar rupiah. Senilai 500 juta rupiah untuk jasa Olivia sebagai notaris. Olivia menjanjikan akan mengurus balik nama SHM tersebut menjadi atas nama Hendra. Hendra pun melakukan pembayaran. Tidak lama setelah itu, Olivia menyerahkan sertifikat yang sudah berganti menjadi atas nama Hendra. Belakangan diketahui, sertifikat yang diterima Hendra itu palsu. Kini notaris Olivia diadili karena kasus tersebut. Jaksa penuntut umum Harwiyadi dalam dakwaannya menyatakan, Hendra awalnya belum menyadari sertifikat yang diterimanya palsu. Lukman kembali menawari Hendra tanah setelah pembelian pertama sukses. Kali ini tanah seluas 42.000 meter persegi. Lokasinya masih di Gunung Anyar Tambak. Hendra sepakat membeli dengan harga 25,5 miliar rupiah. Senilai 5,5 miliar rupiah dibayar tunai, sedangkan 20 miliar rupiah ditukar dengan tanah Hendra yang juga di Gunung Anyar. Prosesnya sama dengan pembelian tanah pertama. Olivia yang mengurus balik nama sertifikat dan menerima uang atas jasanya sebagai notaris. Sertifikat yang sudah atas nama Hendra itu diterima pemilik barunya. Hendra baru menyadari sertifikat tanahnya palsu setahun kemudian. Ketika itu Hendra berniat menjualnya. Dia mengecek tanah itu bersama calon pembelinya. Setelah dicek lokasi, ternyata gambar di SHM dan fisik tidak sesuai, ujar Jaksa Harwiyadi dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Hendra minta pertanggungjawaban Lukman. Lukman sepakat mengganti tanah bersertifikat palsu itu dengan tanah lain di Trosobo, Sidoarjo. 2 SHM yang sudah di tangan Hendra ditarik lagi oleh Lukman. Diganti dengan 12 SHM tanah di Trosobo. Hendra sepakat membelinya dengan harga 49,8 miliar rupiah. Dia menambah pembayaran 34 miliar rupiah. Senilai 9 miliar rupiah dibayar tunai dan 25 miliar rupiah ditukar dengan hotel di Rungkut. Hendra curiga jika SHM tersebut juga palsu. Dia meminta tolong teman notaris yang lain untuk mengecekkan. Namun, baru dilihat sudah dinyatakan palsu. Hendra kembali minta Lukman menukarnya dengan tanah lain. Lukman mengganti dengan 7 SHM. 2 SHM di Pakal dan 5 lainnya di Kalijudan. Lukman mengaku sudah membeli tanah-tanah itu, tetapi belum dibalik nama menjadi atas namanya. Lukman menghargainya 126,3 miliar rupiah. Hendra sepakat. Dia menerima 7 SHM itu dan mengembalikan sertifikat-sertifikat lain yang sebelumnya diterimanya ke Olivia. Atas pembelian tersebut, terdakwa Olivia menyampaikan kepada Hendra bahwa seluruh SHM akan dibuatkan akta jual beli dan dibalik nama. Olivia meminta Hendra segera membayar pajak jual beli dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Nilainya 981,5 juta rupiah yang sudah dibayar Hendra. Tidak lama setelah itu, Olivia menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah yang sudah balik nama itu kepada Hendra.
pada Maret 2019, Hendra baru mengetahui seluruh SHM yang diterimanya palsu setelah mengecek ke BPN. Hendra akhirnya melaporkan Lukman dan Olivia ke polisi. Menurut Haryadi, dua orang tersebut sebenarnya sudah tahu bahwa mereka tidak punya bukti-bukti atas tanah yang diklaimnya dan dijual ke Hendra. Olivia disebut berperan mengatur penerbitan sertifikat palsu itu. Dia bekerja sama dengan oknum pejabat di kantor pertanahan Surabaya. Mereka sengaja membuat sertifikat palsu itu untuk mendapatkan uang dari Hendra. Hendra merugi 38 miliar rupiah. Sementara itu, Olivia melalui pengacaranya mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa. Pengacara Olivia, Anut Putra Jaja, menyatakan kliennya tidak pernah mengetahui transaksi jual beli tanah antara Hendra dengan Lukman. Olivia juga tidak sepakat dengan nilai kerugian Hendra yang mencapai 38 miliar rupiah. Sebab, nilai itu berdasar penghitungan kerugian atas transaksi Hendra dengan Lukman yang tidak pernah diketahuinya. Namun, Anut tidak menyebutkan berapa kerugian dari versinya. Selain itu, sudah ada kesepakatan perdamaian antara Hendra dan Olivia. Menurut dia, Olivia sudah mengganti kerugian Hendra. Telah terjadi penyerahan aset dari terdakwa Olivia senilai 2 miliar rupiah kepada Hendra dan telah dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli oleh para pihak. Dalam tuntutan, JPU Darwis menegaskan bahwa Olivia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 378 KUHP. Memohon kepada majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Olivia Sherlyn Wiratno dengan pidana penjara selama 2 tahun.